Oke, kali ini kita akan membahas tentang materi pada pelajaran matematika peminatan. Pada pertemuan kali ini belajar matematika peminatan online-nya yaitu tentang materi vektor ya. Tentunya vektor kali ini adalah materi lanjutan pada bahasan-bahasan yang sebelumnya pernah kita pelajari. Nah, pada materi vektor kali ini nanti akan Bapak sampaikan beberapa hal ya, yang mungkin agak mirip dengan materi sebelumnya yang sudah dipelajari. Akan tetapi di sini bahasanya yaitu tentang vektor pada R3 ya, pada ruang 3 atau R pangkat 3. Sama tapi ada penambahan jumlah titik pada vektor yang ada ya. Oke. Nah, ini dia ya, materi yang akan dipelajari itu vektor di ruang 3 ya. Di ruang berdimensi 3 begitu ya intinya. Dan yang akan kita bahas nanti langsung ke contoh serta pembahasannya, yaitu mencari panjang vektor di R3 ya. Nanti akan ada soal dan juga pembahasan. Jika nanti ada yang ditanyakan boleh tanyakan langsung ke Bapak yang melalui Japri ya atau di grup. Oke, kita lanjut saja apa yang harus kita siapkan sebelum bahasan contoh dan jawaban yang akan Bapak sampaikan dimulai. Nah, ini dia ya, ada dua ingatan ya. Yang pertama yaitu jika sebuah vektor memiliki 3 titik ya. 3 titik ini ya R3 ini yang dimaksud ya. Jadi ini pada sumbu X, ini pada sumbu Y, ini pada sumbu Z. Jadi R3 itu ya dimensi 3. Dimensi 3 itu ya ibarat mah seperti bangun ruang. Kalau sebelum-sebelumnya itu R2. R2 tuh dimensi 2 berarti bangun datar ya. Kalau ini ibarat mah kalau geometri bangun ruang. Ada titik X, ada titik Y, ada titik Z. Nah, di sini yaitu Bapak bikin dengan titik P, Q, dan R. Sama saja ya. Ada 3 ini X, Y, Z. 1, 2, 3. Ini namanya R3. Nah, jika sebuah vektor punya titik P, Q, R, maka cara menentukan panjang vektornya adalah seperti ini. Akar P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat. Jadi titik-titik yang ada di sini di akar kuadratkan ya. Dan yang kedua yaitu jika ada dua vektor yaitu vektor A dan vektor B, di mana vektor A punya 3 titik P1, Q1, R1 dan vektor B punya 3 titik P2, Q2, R2, maka untuk mencari panjang vektornya yaitu panjang vektor AB ya pada R3 ini dengan cara mengurangkan titik-titik yang ada pada vektor B ke titik-titik yang ada pada vektor A. Ya, jadi pada vektor B dikurangi pada vektor A. Nah, di sini berawal dari P. P2 kurangi P1. P dengan P ya. P2 kurangi P1 pangkat 2. Lalu Q2 kurangi Q1 pangkat 2. Lalu R2 kurangi R1 pangkat 2. Jadi, ya, kalau mencari panjang dua vektor ya di R3 harus ada pengurangan dulu antara vektor yang lebih besar ya, di sini vektor B ya, yaitu P2, Q2 dan R2 dengan vektor yang lebih kecil yaitu P1, Q1 dan R1. Kalau misalkan yang ditanya adalah panjang vektor AB. Kalau panjang vektor BA ya, berarti ya
titik-titik yang ada pada A dikurangi titik-titik yang ada B. Berarti titik-titik yang ada pada A itu lebih besar ya, ibaratnya begitu, dikurangi dengan titik-titik pada vektor B. Nah, sekarang yang ditanya adalah panjang vektor AB. Berarti titik-titik pada vektor B dikurangi dengan titik-titik pada vektor A. Seperti ini rumusnya. Nanti diaplikasikan ke dalam contoh. Contohnya sebagai berikut. Nah, di sini ada dua pertanyaan ya dari satu soal ini, yaitu tentukan panjang vektor dari A, ya, vektor A jika memiliki titik 1,1,2, dan yang kedua panjang vektor dari vektor A yaitu dengan titik 0,0,1 dan vektor B dengan titik 1,1,2. Nah, ini pakai rumus yang pertama ya, R3 dengan satu vektor, dan yang kedua ini memakai rumus yang kedua ya, dengan dua vektor yang sama-sama memiliki 3 titik, yaitu titik PQR1 ya dan PQR2. Nah, lanjut ya ke pembahasan yang pertama dulu, yaitu nomor A atau poin A. Nah, di sini ya, pada poin A itu akan kita tentukan panjang vektor dari vektor A yang memiliki titik 1,1,2, maka gunakan rumus ini ya. Tadi sudah kita bahas di awal slide ya. Ini rumusnya yang akan kita pakai. Ini P, ini Q, ini R ya. Jangan lupa untuk ditulis dulu, diketahuinya. Di sini P, Q, R ya. Karena di sini cuma satu vektor, maka tidak ada P1, tidak ada P2 ya. Karena ini cuma ada satu vektor dan 3 titik ya. Titik ini adalah yang dinamakan dengan R3. R3 itu punya 3 titik ya. Kalau R2 kemarin ya punya 2 titik saja ya. Nah, P-nya 1 dari sini, Q-nya 1, ini Q ya di tengah, dan R-nya 2. Maka setelah kita ketahui PQR-nya dari vektor A ini, kita tinggal substitusikan ke dalam rumus. Gampang sekali ya sebenarnya mah. Kita tulis dulu rumusnya, ini kita salin ke sini. Panjang vektor A sama dengan akar kuadrat P tambah Q tambah R. Atau akar P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat. Lah, PQR-nya ada di sini ya. Jadi tinggal substitusi saja, ganti P dengan 1, ganti Q dengan 1, dan ganti R dengan 2. Seperti berikut ini. Nah, begini ya. Tinggal ganti saja P dengan 1, Q dengan 1, R dengan 2, sesuai yang ada di sini. Ya. Nah, ini 1 pangkat 1, 1 pangkat 2 ini 1 kali 1 ya. 1 pangkat 2 ya maksudnya. 1 pangkat 2 itu bukan 1 kali 2, tapi 1 kali 1. 1 kali 1. Satunya ada 2 dikalikan. Ini juga sama, satunya ada 2 dikalikan. Ini sama, 2-nya ada 2 dikalikan. Jadi ini 1, ini 1, ini 4 ya. Ini bukan 1 kali 2, ini bukan 1 kali 2, ini bukan 2 kali 2. Ini 1 ada 2 dikalikan, 1 ada 2 dikalikan, 2 ada 2 dikalikan. Menghasilkan 1 kuadrat 1, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4 ya. Diakarkan ya, jumlahkan ya. Sehingga 1 tambah 1 tambah 4 yaitu panjang vektor A pada R3 adalah akar 6. Akar 6 ini tidak ada satuan senti, tidak ada satuan meter ya. Tapi akar 6 satuan ya. Akar 6 saja ya. Kalau bisa di sini tulis akar 6 satuan ya. Jadi ini adalah hasil daripada panjang vektor di R3 dari A. Oke ya, paham ya, tinggal ganti saja PQR-nya, lalu kuadratkan, lalu jumlahkan. Ini tidak bisa diakarkan ya. Kalau diakarkan bisa, hanya saja desimal ya. Karena ini bentuk akar ya. Yang jika diakarkan hasilnya adalah desimal, maka ya sudah bentuknya seperti ini saja, tidak masalah. Lanjut ke pembahasan yang kedua atau poin B. Nah, ini poin B ya. Tentukan panjang vektor dari A punya 3 titik 0,0,1 dan B 1,1,2. Maka gunakan rumus ini ya, seperti yang tadi Bapak
bahas di slide pertama ya, ini ya, dimana P2-nya itu, Q2-nya itu, dan R2-nya itu dari vektor B, karena di sini yang ditanyakan adalah ya panjang vektor AB ya, dan P1, Q1, dan R1-nya dari vektor A ya. Ini yang ditanyakan adalah panjang vektor AB ya. Nah, tadi belum ditulis di soalnya, ini kita anggap saja panjang vektor AB ya, pertanyaannya seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, kita ketahui dulu ya. Nah, P1, Q1, R1 itu dari sini. P1 0, Q1 0, R1 1 ya, kita tulis di sini. Dan P2, Q2, R2 dari sini. P2 1, Q2 1, dan R2 2 ya. Lalu setelah kita peroleh P1, Q1, R1, P2, Q2, R2, kita tinggal substitusikan ke dalam rumus yang dimaksud, yaitu rumus mencari panjang vektor AB di R2. Jadi kita salin ya. Kita salin. Lalu kita ganti saja P2 dengan 1, P1 dengan 0, dikuadratkan. Dan seterusnya ya. Kita tinggal tulis-tulis saja ya dari yang diketahui ini. 1 kurangi 0, 1 dari sini, 0 dari sini. Q2 1 kurangi Q1 0. Lalu R2 2 kurangi R1 1. Kuadratkan, jangan lupa, lalu diakarkan. Kemudian 1 kurangi 0 1 pangkat 2. 1 kurangi 0 1 pangkat 2. 2 kurangi 1 1 pangkat 2. Gitu ya. Oke. 1 pangkat 2 itu satunya ada 2 dikalikan. Berarti 1 kali 1. Ini sama, satunya ada 2 dikalikan 1 kali 1. Ini sama, satunya ada 2 dikalikan 1 kali 1. Maka ketiga-tiganya jika sudah dipangkatkan ya satu semua ya. Sama dengan akar 1 pangkat 2, 1, 1 pangkat 2, 1, 1 pangkat 2, 1. Akar 1 tambah 1 tambah 1 di sini. Jumlahkan lalu menghasilkan panjang vektor AB adalah akar 3. Akar 3 adalah bentuk akar. Bisa diurai tapi menghasilkan angka yang desimal ya. Kalau bentuk akar itu pasti kalau diurai hasilnya desimal ya. Kalau bisa diakarkan berarti bukan bentuk akar ya, yaitu bentuk bilangan bulat. Oke, begitu ya. Kalau ini bisa diurai tapi desimal ya. Desimal hasilnya bukan bulat ya. Kalau desimal pasti ini adalah bentuk akar. Kalau bukan desimal hasilnya bulat, maka itu bukan bentuk akar. Jadi ini hasilnya adalah akar 3. Akar 3 tidak usah diurai ya. Karena nanti desimal, maka panjang vektor AB pada R3 adalah akar 3 satuan. Oke. Itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan. Jangan lupa dicatat ya. Dan jangan lupa kalau misalkan bingung boleh diputar berulang-ulang ya. Kemudian jika masih bingung silakan boleh tanyakan langsung ke Bapak. Oke, terima kasih. Itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan. Semangat berpuasanya, semangat Ramadan. Ya, sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri ya. Bapak mengucapkan ya, mohon maaf lahir batin jika minggu depan sudah mulai libur, minal aizin wal faizin ya, jika dalam pembelajaran ada banyak kesalahan yang Bapak buat atau banyak kekeliruan ya, mohon maaf. Dan jangan lupa tetap perhatikan protokol kesehatan 3M, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak dan memakai masker, serta untuk tidak mudik terlebih dahulu pada lebaran tahun ini untuk mencegah penularan wabah virus COVID-19. Terima kasih.